Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Itu salam kita, sahabat lingkungan, sahabat 3R, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi untuk vlog. Kita akan bahas tentang kata reduce dalam hal sampah. Gimana sahabat sudah siap reduce dalam kata sampah itu mengurangi. Jadi kenapa kita harus mengurangi sampah? Seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, tanpa kita mengurangi, sampah terus bertambah, sedangkan yang mengolah sampah, yang memilah sampah itu sangat sedikit. Buktinya ketika kita sampai di tempat pembuangan akhir, baik itu mungkin di sini, di luar kota sana, hampir sama permasalahannya, tidak maksimal, sehingga sampah itu menjadi gunung karena sampah kita tidak dipilah dari sumbernya. Oke, yang pertama itu sampah organik. Sampah organik mungkin macamnya banyak sekali, dari daun, salah satunya dari sisa makanan atau makanan yang berlebihan, sehingga menimbulkan sampah yang bertambah ketika sampah itu makanan berlebihan karena limit waktu atau retur kadawarsa sehingga dibuang. Seperti mie yang kita lihat, realita yang ada di sampah-sampah rumah tangga ataupun sampah-sampah usaha seperti rumah makan, warung makan, bakso, mie ayam, soto, itu banyak sekali yang masih utuh dibuang begitu saja, sia-sia menjadi sampah. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah organik yang berupa makanan atau makanan yang berlebihan? Yang pertama, memanajemen seberapa banyak makanan yang dibutuhkan setiap harinya dalam rumah tangga ataupun tempat usaha atau kegiatan pesta atau kegiatan sosial dan keagamaan. Kalau tidak dimanage, kalau tidak di manajemen, nantinya sisa makanan itu akan dibuang begitu saja, padahal makanan itu masih utuh,
belum menjadi sampah, dan makanan terutama yang belum menjadi sampah adalah makanan sisa usaha dan kegiatan sosial keagamaan. Itu harus dimanage sehingga nanti makanan itu tidak sia-sia, tidak mubazir. Menghadapi itu, sampah atau sisa makanan atau makanan berlebihan lah, biar tidak jijik. Orang ketika ngobrol atau melihat kata sampah itu sudah jijik, sehingga banyak di luar sana ketika diajak ngobrol, diajak ngomong masalah sampah menghindar, padahal sampah tidak bisa dihindari karena kita setiap manusia menghasilkan sampah. Cara yang kedua agar makanan yang lebih, bukan sisa, lebih lah katakan. Kalau sisa itu kata kok rendah men bahasa Jawa ini. Jadi makanan yang lebih itu kita memakai pendekatan nilai-nilai agama, itu harus dilakukan untuk menganjurkan sedekah gitu. Karena masalah sedekah nanti nggak saya bahas, karena kita bahas nanti pada vlog yang waktu berbeda, pada vlog yang seri-seri berbeda, khusus tanda kutip sedekah. Kita khusus nanti vlognya agar lebih jelas apa itu sedekah. Ini kita bahas tentang sampah. Oke. Jadi cara yang kedua ini memang harus kita bumikan untuk mengurangi sampah organik hasil dari makanan yang berlebihan, bukan turahan, makanan yang berlebihan, bukan turahan. Nek turahan ini sudah dimakan dalam satu piring terus sisa, itu jenenge turahan bahasa Jawane. Jadi membumikan sedekah itu luar biasa, karena daripada makanan yang berlebihan itu dibuang menjadi sampah terus langsung dibuang ke TPA, eman-eman bahasa Jawane. Aduh, dari makanan kalau kita sedekahkan kan akan menjadi jalan kita menuju surga, kata kiai-kiai yang kita dengar, yang setiap kali kita mendengarkan pada waktu pengajian gitu. Sekali lagi yang kedua itu sungguh luar biasa, sangat mengurangi makanan yang berlebihan, karena memanage suatu kegiatan atau dalam tempat usaha menjual itu lebih
daripada dibuang, ya mending disedekahkan. Banyak sekali di luar sana orang yang membutuhkan, malah dibuang. Mirisnya apa? Ketika kita milah sampah kok dibuang satu bungkus roti yang masih utuh, 10 bungkus mie yang masih utuh, terus bahkan ada 100 sate kok ya dibuang. Coba kalau 100 sate itu sebelum membusuk, kan itu makanan yang lebih hasil dari kegiatan atau penjualan, ya kita sedekahkan sehingga tidak mubazir. Katanya orang berlebih-lebihan itu enggak disenangi sama Allah. Makanya ayo kita sedekah untuk mengurangi sampah. Itu yang kedua. Untuk yang organik, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke non organik dalam hal sampah plastik. Permasalahan plastik, setiap hari kita semua minimal memakai plastik kemasan 2 kantong. Kalau penduduk Indonesia yang menurut data terakhir 273, sekian juta, berapa kantong plastik yang dibuang? Padahal jika bercampur membuang sampahnya itu tidak maksimal, paling 30-40% hanya bisa dipilih, yang lainnya dibuang begitu saja, sehingga sampah plastik menjadi gunung bercampur dengan sampah organik. Jadi plastik ini tadi 2 kantong itu minimal, maksimalnya orang yang konsumtif itu antara 5-10 kantong plastik setiap hari. Itu kalau kita jajan terus, apalagi anak-anak, pagi minumannya kemasan, siang kemasan, sore kemasan, sudah berapa? 3. Belum jajannya roti kemasan, apalagi kue. Sekarang jarang sekali kue yang dibungkus dengan daun pisang. Kalau dulu rata-rata pakai daun pisang, sekarang semua jajanan pakai plastik. Jadi perubahan budaya dari budaya ramah lingkungan menjadi tidak ramah lingkungan, karena kita lebih memilih praktis, lebih cepat kalau memakai plastik itu. Namun dampaknya jangka panjang, plastik ada di mana-mana. Gimana kita mau merubah atau mengurangi? Jika mau mengurangi, berarti kita harus melakukan 3 hal untuk mengurangi plastik. 1, mengurangi makanan kemasan. Ya, kemasannya diganti ke daun lagi, atau tidak dibungkus, makan langsung di warung. Itu mengurangi plastik.
Yang kedua, kita minum tidak pakai minuman kemasan, tapi kita sudah menyediakan botol minuman yang dari rumah yang tidak sekali pakai. Kita sediakan seukuran kalau kita beli teh, es teh gitu. Jadi nanti kalau beli pakai botol plastik yang tiap kali kita pakai sehari-hari, sehingga tidak memakai kemasan. Itu akan mengurangi plastik. Yang kedua, yang ketiga, jika kita belanja di pasar, swalayan, kita bawa kantong belanja sendiri dari rumah, sehingga plastik yang dari pasar, dari swalayan tidak kita pakai, tapi kita sudah membawa kantong belanja sendiri dari rumah yang bisa dipakai setiap kali ke pasar, tidak sekali pakai langsung buang. Jadi 3 hal. 1, mengurangi makanan kemasan, makan di warung langsung tidak dibungkus, atau dari rumah membawa bungkus sendiri, katakanlah berupa plastik yang sudah siap untuk membungkus makanan, tapi yang plastik itu bisa dicuci kembali terus dipakai berkali-kali. Yang kedua, menyiapkan peralatan minuman yang tidak sekali pakai, botol minuman yang tidak sekali pakai, habis dipakai, dicuci, digunakan lagi, dicuci lagi, digunakan lagi. Itu akan mengurangi plastik. Yang ketiga, ini biasanya tadi sudah disebutkan, khusus ibu-ibu, karena ibu-ibu kan seringnya belanja itu kan banyak bawaannya, makanya dari rumah ibu-ibu yang belanja itu membawa kantong belanja sendiri yang bisa dipakai untuk berkali-kali. Mungkin itu yang kita sampaikan tentang reduce, mengurangi apa? Sampah apa? Sampah organik berupa makanan yang berlebihan, karena kita tidak memanage kebutuhan kita setiap hari makanannya, karena banyak yang dibuang. Terus yang kedua, non organik, tentang plastik. Caranya mengurangi makanan kemasan, kita menyiapkan peralatan minuman berupa botol dan membawa kantong belanja dari rumah. Mungkin itu yang saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan dari apa yang kita tanyakan kepada masyarakat, sehingga ini bisa disampaikan menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat untuk kita dan untuk semua sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
good morning, sugeng enjing, selamat pagi, Horas.